Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfu Rahma Aulialim 3618007 dari Prodi Manajemen Dakwah IAIN Pekalongan. Video ini dibuat guna menyelesaikan tugas manajemen pelatihan dakwah. Saya akan mengenalkan metode Qiroati di Desa Banjarsari, Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Oke, di sini saya akan menjelaskan visi, misi, problem, dan solusi. Yang pertama, sebelum kita menginjak visi, kita mengenal dulu metode Qiroati. Metode Qiroati adalah suatu model dalam belajar membaca Al-Quran yang secara langsung tanpa dieja dan menggunakan atau menerapkan pembiasaan membaca tartil sesuai dengan kaidah tajwid Sakarsi 1989. Metode Qiroati telah banyak mengantarkan para pembelajar untuk dapat secara cepat mampu membaca Al-Quran dengan baik secara bertajwid. Diakui bahwa tujuan utama metode Qiroati bukan semata-mata menjadikan para pembelajar bisa membaca Al-Quran dengan cepat dan singkat, melainkan untuk menjadikan para pembelajar dapat membaca Al-Quran secara baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Prinsip dasar pembelajaran metode Qiroati ada yang pertama, praktis dan sederhana. Kalimat yang dipakai harus sederhana, menunjukkan pada realitas bentuk tulisan teks yang akan dibaca, atau menghindari kalimat yang bersifat teoritik atau deskriptif. Nomor 2, sedikit demi sedikit. Berikan materi Qiroati sesuai dengan kemampuan pembelajar. Apabila pembelajar hanya mampu 1 halaman, atau kurang dari itu, maka janganlah dipaksa. Demikian pula bagi para pembelajar yang mampu beberapa halaman setiap harinya, maka sebaiknya diberikan motivasi dan tetap dibimbing sebagai wujud menghargai kemampuannya. Yang ketiga, bimbingan dan arahkan. Pengetahuan dibentuk oleh individu, yakni melalui proses interaksi antara pembelajar dengan lingkungannya. Dengan adanya interaksi itu, pengetahuan terus berkembang. Piaget dalam Dimyati dan Mujiono 1994. Yang keempat, memberi rangsangan untuk saling berpacu. Mengajarkan membaca Al-Quran dengan metode Qiroati kepada anak tidak boleh dipaksakan, apalagi dengan cara yang keras, hingga daya nalar dan kreativitas anak mati. Anak belajar membaca Al-Quran karena termotivasi oleh kebutuhan, dorongan, dan tujuan. 5. Waspada dengan bacaan yang salah. Kegiatan belajar diperlukan motivasi dari pembelajar dan usaha-usaha tentang cara belajar efektif agar kesalahan dan lupa dapat dikurangi oleh pembelajar. Visi yaitu menciptakan generasi Qur'ani sesuai dengan metode Qiroati, membudayakan membaca Al-Quran dengan tartil. Misinya menanamkan kesadaran untuk menjaga dan memelihara Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar, memberi pengingat untuk pengajar agar berhati-hati dalam mengajarkan Al-Quran. Sekarang kita berlanjut pada problem. Problem di Desa Banjarsari sebetulnya sudah ada majelis taklim yang mengajarkan kepada anak-anak tentang bagaimana cara mengajarkan Al-Quran. Namun masih dengan metode Iqra yang kita kenal belum disempurnakan. Oleh karena itu, observasi yang saya akan lakukan ini bertujuan untuk mengenalkan metode Qiroati kepada anak-anak dan pembelajar agar dapat mengenal dengan baik bagaimana metode Qiroati itu dan juga menerapkannya untuk membaca Al-Quran dengan tartil dengan tajwid yang baik dan benar. Dalam hal ini, problem di desa tersebut harus kita perbaiki dengan berbagai tahapan. Tahapan yang pertama ini akan saya lakukan 1 bulan yang akan datang. Selanjutnya adalah solusi. Solusi yang akan saya berikan yakni
saya akan berusaha untuk mengajarkan kepada para pembelajar dan para pengajar agar dapat mengenal qiraati dengan baik, dan saya akan memberikan dorongan kepada pembelajar dan pengajar untuk menjalankan metode qiraati tersebut. Saya juga akan berusaha untuk memberikan dorongan kepada pengajar agar dapat mendaftarkan dirinya di dalam lembaga metode qiraati agar mendapatkan syahadah dan sertifikat untuk mengajar qiraati di desa tersebut. Berikut adalah foto pembelajaran Al-Quran sebelum saya mengenalkan metode qiraati. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.